Jujur li gue gak nyangka gue bisa ke titik 25 tahun plus. Dan jujur li gue upload video lagi itu karena gue terinspirasi dari channel YouTube ini guys. Jadi channel YouTube ini tuh gue ngikutin dari 10 subscriber di bawah lah, di bawah 10.000 subscriber gue ngikutin dia. Dan sekarang dia udah di 30.000 subscriber. Gila sih, gokil banget. Dan gue terinspirasi dia karena emang dia rutin banget bikin video YouTube dan editingnya itu simple tapi ya menarik gitu kan. Jadi ya gue akhirnya ngikutin dia kayak gitu loh. Siapa tahu teman-teman tertarik jadi YouTuber gitu kan di tahun 2025 ini, mungkin teman-teman bisa ngikutin jejaknya beliau. Ya terima kasih buat Jingga yang udah menginspirasi gua untuk gua bisa bikin konten di YouTube lagi kayak gitu loh. Jujur nih gua nggak nyangka gua akhirnya bisa bikin konten di YouTube lagi gitu kan. Karena gua ngerasa platform YouTube ini sangat berat sekali bos untuk bisa konsisten bikin konten kayak gitu loh. Jadi ya karena gue suka bikin konten di YouTube, jadi gue iseng aja sih. Pelajaran hidup di usia 25 tahun plus. Yang pertama mungkin berbicara tentang karir dulu ya. Jadi menurut gue ketika teman-teman menginjak dunia pasca kampus, teman-teman udah mulai harus mencari jati diri teman-teman. Teman-teman sukanya di mana? Kalau gue sendiri kebetulan gue sukanya di bidang digital marketing dan di dunia konten kreator. One dan dua skill ini yang gue suka gitu loh. Jadi gue suka belajarnya dan gue rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari skill ini. Dan dari skill ini juga gue akhirnya mendapatkan biaya penghidupan gitu loh. Ya maksudnya skill ini yang menghidupi gue gitu loh, dua skill ini. Nah jadi saran gue ketika lo di dunia pasca kampus, ya lo harus nemuin jati diri lo dan lo belajar kayak gitu loh. Ketika lo membangun karir, menurut gue lo wajib banget yang namanya membangun personal branding. Nah personal branding didapat dengan cara apa ya? Dengan cara ngonten. Nah ketika lo ngonten, sudah dipastikan lo membangun personal branding. Dan lo ketika ngonten, menurut gue wajib banget lu di awal bikin niche video. Misal di channel ini gue membahas tentang self development dan buku review. Sesekali gue bahas tentang teknologi tapi itu jarang banget. Itu sih yang jadi tolak ukur kenapa gue akhirnya memutuskan untuk belajar skill ini. Pelajaran selanjutnya yang gue dapat ketika gue merintis karir ini, manajemen waktu. Menurut gue ketika lu di dunia pasca kampus, lu wajib banget untuk memanajemen waktu lu. Jangan sampai waktu lu digunakan untuk bermain, nonton film, nonton drakor, ataupun cuman sekadar scrolling kayak gitu loh. Jadi menurut gue sayang banget kalau misalnya lu ngegunain waktu lu yang di dunia pasca kampus yang mungkin notabene lu masih pengangguran atau masih cari-cari kerja, tapi lu ngegunain waktu lu dengan tidak produktif. Menurut gue sayang banget karena sebenarnya banyak banget hal yang bisa lu lakuin setelah lu menginjak dunia pasca kampus. Misal lu ikut course, misalnya ikut course digital marketing, course konten kreator, ataupun misalnya lu belajar bangun bisnis, atau misalnya lu belajar membangun personal branding di dunia konten kreator. Menurut gue banyak banget hal yang bisa dilakuin. Jadi sayang banget ketika lu setelah lulus di dunia pasca kampus atau setelah lulus SMA, tapi lu malah ngegunain waktu lu dengan banyak nganggur. Itu menurut gue sayang banget sih. Jadi itu pelajaran hidup yang gue dapatkan. Jadi kita harus aware masalah waktu. Menurut gue ya waktu itu emang bener-bener ibarat pedang. Kalau lu ngegunainnya dengan baik, lu bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau lu ngegunainnya dengan buruk, lu cuman sekedar scrolling, ngelakuin sesuatu tanpa arah dan tujuan yang jelas, menurut gue sayang banget sih. Pelajarannya selanjutnya adalah mulai aja dulu walaupun itu gak sempurna. Done is better than perfect. Gue suka banget dengan quotes ini karena menurut gue quotes ini menggambarkan bahwa kita dalam hidup itu ya kalau dalam proses memulai gak ada yang sempurna. Dan gue juga belajar dari channel YouTube yang tadi, Kak Jingga, dia mulai dengan keterbatasan gitu loh. Jadi ketika seseorang mulai dengan keterbatasan, ya pada akhirnya usaha akan menjawab dengan hasil. Tapi ketika lu gak mulai-mulai, lu gak bakal dapat hasil. Jadi di situ gue sadar bahwa ya done is better than perfect kayak gitu loh. Jadi ya saran gue lu harus segera mulai.
apa yang pengen lu mulai, ya bisa lu bangun bisnis, bikin konten di YouTube kayak, bikin konten di sosial media kayak gitu loh. Yap, itu yang menurut gue jadi hikmah atau pelajaran yang bisa diambil.